Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Junior Effendi dengan nomor NIM 2105111951 dari kelas PKO 1A. Baiklah, di sini saya akan membuat video yaitu menjawab tugas UAS mata kuliah anatomi. Baik, langsung saja masuk soal nomor 1, yaitu jelaskan 5 macam gerak sendi. 5 macam gerak sendi yaitu yang pertama ada sendi peluru, adalah sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Contoh sendi antara tulang, lengan atas, dan pundak. 2. Sendi engsel adalah sendi yang terdapat bergerak ke satu arah saja. Contoh sendi antara tulang, lengan atas, dan lengan bawah. 3. Sendi geser adalah sendi yang dapat berputar. Contohnya sendi pada tulang hasta dan tulang pengumpil. 4. Sendi plana adalah sendi yang dapat bergerak ke depan, belakang, kanan, dan kiri. Contoh sendi antara ibu jari dan telapak tangan. 5. Sendi kaku adalah sendi geraknya terbatas. Contoh sendi antara ruas tulang belakang dan tulang punggung. Baik, soal selanjutnya yaitu sebutkan 8 nama Latin anatomi sendi yang terdapat pada manusia. Baik, yang pertama itu ada sendi humeri, kemudian ada sendi cubitin, kemudian ada sendi interphalanges, kemudian ada sendi kokai, kemudian ada sendi radiokarpal, kemudian ada sendi sternoclavicules, kemudian ada sendi radiolnari, kemudian ada sendi talocarnulalis, kemudian ada sendi artikulasi physiogeneu. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu sebutkan 4 katup yang terdapat pada jantung manusia. Baik, yang pertama yaitu ada katup trikuspid, kemudian ada katup mitral, kemudian ada katup pulmonal, dan yang terakhir ada katup aorta. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4, soalnya yaitu ada jelaskan mekanisme peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulmonal. Baiklah, jawabannya yaitu sistem peredaran darah sistemik adalah peredaran darah yang dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas vertikal atau 2 bilik jantung bagian bawah. Kemudian berlangsung periode ejeksi, yaitu ketika kedua vertikal memompa darah ke pembuluh darah. Arteri besar dalam peredaran darah sistematik vertikal kiri memompa darah kaya oksigen ke arterial utama aorta. Lalu darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya. Melalui proses ini darah juga mengambil karbon dioksida dan sisa hasil metabolisme tubuh dan dibawa kembali ke jantung melalui serambi kanan. Darah bersih dari paru-paru masuk ke atrium sinistris melalui pembuluh arteri pulmonalis, lalu masuk ke vertikal sinisi melalui kutub mitral, lalu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian sistem peredaran darah pulmonal, yaitu sistem peredaran darah yang satu ini juga sering disebut peredaran darah kecil. Cara kerjanya dengan memompa darah dari vertikal kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis, lalu aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Di sini karbon dioksida dilepas dari darah ke dalam vertikal paru dan oksigen segar masuk ke aliran darah ke dalam darah. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru wata dan retrum kiri menuju vertikal kiri, lalu letak jantung berikutnya memulai siklus baru sirkulasi sistemik darah kotor dari tubuh masuk ke atrium dexter melalui pembuluh darah vena cava, lalu masuk ke vertikal dexter melalui katup tricuspid, lalu jantung memompa darah ke paru-paru. Baik, langsung saja masuk soal ke-5, yaitu jelaskan pengertian sistem respirasi dan 3 fungsi sistem pernapasan.
Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Kemudian ada pun beberapa fungsinya, yaitu yang pertama, membuat Anda bisa bicara dan membau sesuatu. Kemudian yang kedua, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu melindungi seluruh udara dari zat berbahaya dan iritasi. Soal selanjutnya yaitu nomor 7, jelaskan mekanisme terbentuknya urin. Yang pertama yaitu ada filtrasi penyaringan. Proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal pada waktu tertera. Sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah dan kadar darah. Kemudian ada reabsorpsi, yaitu proses pembentukan urin. Selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kemudian ada sekresi atau augmentasi. Sekresi atau tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga perkembangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga melewati proses sekresi. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat urin yang dibuat oleh proses ini, kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut panggul, di mana ia mengalir ke user, kemudian ke ureter, dan kemudian tersimpan ke kandung kemih. Selanjutnya urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat buang air kecil. Dan masuk soal berikutnya yaitu nomor 8, yaitu sebutkan organ pada sistem indera beserta fungsinya. Yang pertama yaitu ada kulit, berfungsi sebagai indera peraba dan perasa. Kemudian ada lidah, berfungsi sebagai indera pengecap. Kemudian ada mata, berfungsi sebagai indera penglihat. Kemudian ada hidung, berfungsi sebagai indera pencium atau pembau. Kemudian ada telinga, berfungsi sebagai indera pendengar audien finet. Baik, soal selanjutnya itu nomor 9. Jelaskan mekanisme melihat dan mendengar. Mekanisme melihat yaitu cahaya yang masuk melalui kornea diteruskan ke pupil. Iris mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan cara membuka dan menutup, seperti halnya pada lensa kamera. Kemudian ada mekanisme mendengar. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Getaran struktur kokla pada jendela oval diteruskan ke cairan limnia yang ada di dalam saluran vestibular. Getaran cairan tadi akan membuat respon menggetarkan cairan limfia dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfia dalam saluran tengah menggerakkan membran baser yang dalam saluran timpani. Soal selanjutnya atau yang terakhir yaitu nomor 10. Jelaskan hubungan antara sistem indera dan sistem saraf. Hubungan antara sistem saraf dan alat indera merupakan kesatuan dari sistem koordinasi yang saling berhubungan. Sistem saraf berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke seluruh tubuh. Alat indera merupakan alat pada tubuh yang dapat menangkap rangsangan, karena pada alat indera terdapat ujung saraf sensorik.